Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A, mata kuliah Manajemen Keuangan tahun 2021 akan menyampaikan materi mengenai anggaran konvensional dan anggaran arus kas. Yang pertama, saya Baitami akan menyampaikan materi untuk yang pertama. Anggaran adalah landasan organisasi non-profit atau organisasi nirlaba yang berguna untuk membangun strategi keuangan organisasi. Anggaran ini berisi alokasi pendapatan dan pengeluaran yang merupakan rencana kuantitatif yang diperuntukkan untuk tahun yang akan datang atau periode tertentu, yang biasanya selama 1 tahun. Anggaran dibagi menjadi dua, yaitu 1. Anggaran ringkasan tahunan. Anggaran ringkasan tahunan adalah jenis yang biasanya digunakan oleh sebagian besar organisasi nirlaba. 2. Anggaran arus kas. Anggaran tersebut harus jelas dan dapat dipahami agar seluruh anggota Dewan Perusahaan dapat menyetujuinya. Anggaran ringkasan tahunan merupakan ringkasan anggaran yang berupa atau yang memuat penghasilan dan juga pengeluaran yang dihasilkan selama 1 tahun. Karena anggaran ringkasan tahunan merupakan konvensi, maka semua angka adalah ringkasan sepanjang tahun. Hal ini bisa menyebabkan para pembaca kurang paham ataupun tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi dalam satu hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan triwulan. Sebagai contoh adalah gambar 2.1 berikut yang menyajikan anggaran ringkasan tahunan sebesar penghasilan yaitu 430.000 dan pengeluaran 430.000, di mana memang anggaran ringkasan tahunan akan menyajikan jumlah penghasilan dan pengeluaran yang sama sehingga akan menghasilkan selisih berupa 0. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, apabila anggaran berbentuk seperti gambar 2.1, maka beberapa orang mungkin akan bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau triwulan. Kemudian saya Britasari akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah anggaran arus kas. Anggaran arus kas adalah anggaran yang mengungkapkan lebih banyak informasi. Dalam jenis anggaran ini, semua item pendapatan dan pengeluaran dapat dilihat pada setiap bulannya. Beberapa item pengeluaran memiliki jumlah yang tetap, misalnya pada gambar 2.2, yaitu pengeluaran untuk rent dan utilities yang setiap bulannya mengeluarkan jumlah yang sama, yaitu masing-masing 2.000 dan 500, sehingga mereka disebut dengan biaya tetap. Sebaliknya, dengan item-item yang memiliki jumlah pengeluaran berubah-ubah tiap bulannya disebut dengan biaya variabel. Apabila dibedakan secara nampak dari anggaran ringkasan tahunan pada slide sebelumnya, tentu anggaran arus kas ini lebih banyak memuat informasi dan tentu saja lebih mudah untuk dipahami. Manfaat anggaran. 1. Anggaran ringkasan tahunan. Anggaran ringkasan tahunan memberikan gambaran mengenai proyeksi solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh pengeluarannya hingga akhir tahun. Namun, jenis anggaran ini tidak banyak memberikan informasi, terutama mengenai waktu kapan item-item anggaran tersebut masuk sebagai pendapatan dan keluar sebagai pengeluaran. 2. Anggaran arus kas. Jenis anggaran ini dapat memberikan informasi secara langsung dengan detail, sehingga dapat mempercepat peninjauan keuangan organisasi yang dilakukan oleh para anggota dewan dan staf-staf lainnya. Selanjutnya, saya Atika Okiana akan melanjutkan penyampaian materi. Salah satu keunggulan dari anggaran arus kas adalah informasi di dalamnya dapat dipadatkan ke tingkat yang lebih mendasar, sehingga memungkinkan peninjauan yang dilakukan oleh staf dan anggota dewan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sebagai contoh, pada gambar 2.2 ini, informasi dari anggaran arus kas yang sebelumnya dapat diringkas menjadi total seluruh item pendapatan dan seluruh item pengeluaran pada setiap bulannya. Sehingga ini tentu saja dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dengan cepat. Dalam ringkasan anggaran, dapat ditambahkan catatan yang menyatakan saldo awal kas yang mengarah ke plus atau minus kas pada akhir tahun.
Ringkasan anggaran arus kas juga memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan bagan atau grafik untuk membantu pembaca memahami kualitas dinamis arus kas tahunan organisasi. Anggaran arus kas juga dapat disajikan dalam bentuk grafik. Grafik pertama pada gambar 2.1 ini menunjukkan dalam cash flow forecaster yang menggambarkan jelas pendapatan dan pengeluaran berfluktuasi dalam rentang yang relatif sempit, di mana tidak ada kenaikan atau penurunan yang terlalu landai dalam kedua kategori tersebut. Selanjutnya grafik 2.2. Ketika pendapatan dan pengeluaran digabungkan seperti pada gambar 2.2, mudah untuk melihat bahwa organisasi berjalan dengan lonjakan pendapatan yang besar di bulan Mei. Untuk sebagian besar tahun tersebut, organisasi memiliki angka negatif pada setiap bulannya. Selanjutnya, saya Farida Fatmawati akan melanjutkan materi. Pada slide ini, grafik cash flow and accumulated cash or debt pada gambar 2.3 terlihat sangatlah mirip dengan grafik pada gambar 2.2, karena dalam grafik tersebut tidak ditentukan surplus atau defisit pada akhir tahun sebelumnya. Grafik tersebut akan terlihat sangat berbeda dengan adanya penambahan saldo surplus atau defisit awal. Misalnya, jika sebuah organisasi memulai tahun dengan $50.000 di bank, gambar grafik cash flow and accumulated cash or debt akan terlihat seperti pada gambar 2.4. Perhatikan bahwa bentuk kurva tetaplah sama, tetapi kurva ditinggikan dari garis 0 yang membedakan angka positif dan negatif. Dari yang sebelumnya 10.000 di bawah garis 0, jika terdapat saldo sebesar $50.000 di bank, maka pada bulan Januari akan menempati titik 40.000 di atas garis 0. Posisi baru ini memperjelas bahwa tidak ada bulan yang dilalui dalam posisi defisit karena posisi grafik berada di atas garis 0 hingga bulan Desember. Selanjutnya adalah contoh sebuah kasus dari organisasi atau lembaga nirlaba milik Alice. Pada anggaran ringkasan tahunan ini, nampak bahwasannya anggaran untuk pengeluarannya melebihi jumlah anggaran pendapatannya. Namun Alice mengatakan bahwa anggota dewannya justru mengatakan bahwa Alice ini pesimis dan tidak percaya bahwa ke depannya keuangan ini semua akan baik-baik saja. Dewan juga mengatakan bahwa mereka percaya bahwa situasi tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan sedikit pemotongan biaya pada kuartal terakhir tahun ini. Tetapi bagi Alice, masalahnya jauh lebih serius. Kemudian Alice mengirimkan dokumennya kepada cash flow forecaster dan pada hari yang sama dokumennya dihasilkan. Saya Muhammad Lisan Sidki bertugas menyampaikan materi selanjutnya. Berikut adalah data yang dihasilkan oleh cash flow forecaster. Di sini nampak bahwasanya dari awal bulan para dewan hanya melirik pada total kumulatif yang memiliki saldo awal kas lebih dari $100.000 atau khususnya $105.446, sehingga mereka mengabaikan hasil negatif dari anggaran pendapatan dan anggaran pengeluarannya. Padahal dari bulan pertama tersebut atau bulan Januari sudah jelas bahwasannya running totalnya sudah negatif, atau dengan kata lain pengeluaran lebih besar daripada anggaran pendapatan. Sehingga hal tersebut dilanjutkan dan mencapai puncaknya pada bulan November, yaitu dana sisa habis karena sudah dibelanjakan seluruhnya, sehingga terjadi hasil negatif pada kumulatif total bulan November dan Desember. Ini merupakan masalah yang besar bagi Alice, sehingga dapat dilihat dalam ringkasan anggaran arus kas ini bahwasanya setiap bulan jumlah anggaran untuk pengeluaran selalu lebih besar daripada pendapatan, kecuali pada bulan April dan Juli ketika terjadi lonjakan pendapatan. Ketika hasil dari cash flow forecaster dipetakan menjadi grafik, maka akan jelas terlihat bahwasanya setelah 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, Alice mengalami kerugian. Pada bulan April, Alice mengalami lonjakan pendapatan yang sangat besar. Namun hal itu juga diikuti dengan lonjakan pengeluaran pada bulan April. Setelah itu pengeluaran tetap datar, seperti halnya pendapatan dengan pengecualian lonjakan besar dalam pendapatan di bulan Juli.
Oke, saya Adi Subdayat selaku pemateri terakhir akan menyampaikan materi selanjutnya. Grafik arus kas pada gambar 2.6 memperjelas mengapa Alis sedang mengalami masalah. Organisasi berjalan dengan angka negatif selama hampir 10 bulan dalam setahun. Angka-angka tersebut dikurangi dengan saldo awal kas tahun ini, tetapi hanya sedikit. Seperti yang ditunjukkan gambar 2.6. Lintasan keuangan lembaga itu menurun hingga Juni. Pendapatan melonjak di bulan Juli, tetapi kemudian langsung menurun. Perkataan Alis sepenuhnya benar. Masalahnya bukanlah masalah yang dapat diatasi pada akhir tahun. Langkah-langkah serius perlu diambil saat tahun dimulai, baik dengan memotong pengeluaran atau meningkatkan pendapatan. Dan langkah-langkah itu mungkin diperlukan sepanjang tahun. Selanjutnya, siapapun yang melihat keluaran arus kas seperti gambar 2.7 dapat langsung mengidentifikasi masalahnya. Sementara banyak dari mereka yang dihadapkan pada bukti dalam bentuk kolom angka gagal memahami arti penting dari apa yang mereka lihat. Dari sini dapat kita lihat bahwa Alis memiliki kumulatif total dengan angka negatif atau minus sejak bulan November. Maka dari itu, ini benarlah masalah besar seperti apa yang dikatakan Alis. Lalu mengapa anggota dewan memiliki sikap yang biasa saja, tidak seperti Alis? Mungkin banyak atau dalam hal ini semua anggota dewan tidak dapat dengan cepat mengubah angka menjadi gambaran. Mental yang mengingatkan mereka pada kemungkinan masalah organisasi, sehingga mereka terus mengatakan bahwa anggaran keuangan organisasi akan terus baik-baik saja. Tidak mengherankan bahwa orang dapat melihat kumpulan angka yang sama dan menarik kesimpulan yang berbeda. Setelah Alis setuju untuk membiarkan para dewan melihat gambar yang dihasilkan oleh cash flow forecaster, secara otomatis laporannya dari pertemuan berikutnya jauh berbeda. Dengan grafik ini, dewan memang dapat melihat masalah dan menyusun rencana untuk mengatasinya. Cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.